warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran berbasis daring atau online, yang dimana pada saat ini Pak Puji menggunakan aplikasi Google Meet. Mungkin dari beberapa siswa sudah ada yang menggunakan, ada yang belum. Nah, maka dari itu kita mulai pembelajaran ini dengan menggunakan Google Meet. Oke, pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada ya? Ada Pak. Yang tidak masuk juga diberi kesehatan, yang mengikuti pembelajaran juga diberi kesehatan agar kita semua diberi kelancaran di hari-hari berikutnya. Oke, sebelum pembelajaran marilah kita buka dulu dengan berdoa. Silakan Mbak Tri Lestari. Pembelajaran pada pagi hari ini dan kepercayaan kita masing-masing. Setelah mulai. Oke, terima kasih Mbak Tri sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selalu katakan saya luar biasa agar lebih semangat lagi. Saya luar biasa. Saya luar biasa. Oke, ya. Oke, pada pertemuan pagi hari ini nanti Pak Puji akan menjelaskan berkaitan dengan estimasi biaya konstruksi. Ya, nanti selain dari materi dari Pak Puji, kalian nanti bisa mencari di internet, kalian bisa googling, tanya Mbak Google, estimasi anggaran itu seperti apa agar kalian lebih paham, kalian lebih tahu berkaitan dengan estimasi biaya. Oke, untuk itu saya akan share screen berkaitan dengan pembelajaran metode estimasi biaya konstruksi. Sudah terlihat ya? Oke, saya jelaskan. Nah, di sini kita nanti akan mempelajari berkaitan dengan estimasi biaya konstruksi. Nah, sebelum memasuki materi, diperhatikan dulu gambar apa yang ada di dalamnya. Dua orang Pak. Iya, 2 orang. Ada lagi mungkin? Orang pacaran, Pak. Orang yang berpacaran, oke. Ada 2 jawaban. Ya, Orang yang sudah bernyanyi. ya, yang bernyanyi. Jadi kalian punya pendapat yang berbeda-beda. Otomatis kalian mempunyai pemikiran yang luas, ya. Karena tidak hanya pada satu pemikiran saja, kalian mempunyai pemikiran-pemikiran yang luas. Berarti wawasan kalian adalah luas, ya. Oke, di dalam materi ini Pak Puji akan menjelaskan berkaitan dengan estimasi biaya konstruksi. Nah, di sini tujuannya dalam pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan estimasi biaya perkiraan dengan baik, siswa mampu mempresentasikan metode estimasi biaya dengan lancar, siswa mampu mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang metode estimasi biaya. Nah, dalam metode ini, dalam metode estimasi biaya, kita nanti akan bahas 3 bab, yaitu pengertian, yang kedua jenis perhitungan, yang ketiga adalah sumber daya proyek. Nah, pengertian estimasi biaya adalah proses meramal atau memperkirakan biaya dan waktu untuk menyelesaikan berbagai aktivitas proyek. Yang kedua adalah memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan pada informasi yang tersedia saat itu. Yang ketiga adalah proses utama dalam proyek konstruksi untuk menjawab berapa besar dana yang harus disediakan untuk sebuah bangunan. Nah, di dalam estimasi biaya ini nanti kita akan menggunakan 2 cara penyusunan anggaran. Yang pertama adalah anggaran biaya kasar atau taksiran. Yang kedua adalah anggaran biaya teliti. Nah, dari tujuan pembuatan estimasi ini kita akan mengetahui harga bagian atau item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan. Selain itu, supaya bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, fungsi estimasi biaya adalah sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan
dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang berikutnya, sumber daya proyek. Kita lebih mengenal dengan 5M dan 1T. M yang pertama adalah man atau manusia. Di situ manusia juga ada tenaga ahli proyek, tenaga kerja terampil, tenaga kerja kurang profesional. Yang kedua, money. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode. Yang keenam, T yang keenam adalah time atau waktu. Nah, itu adalah awal pembelajaran berkaitan dengan metode estimasi, dengan pengertiannya, sumber dayanya, dan cara perhitungannya. Itu nanti materi yang sedikit itu, kami berharap Pak Puji, kalian bisa mengeksplor semua materinya di internet. Kalian bisa mencari di Google, agar nanti kalian lebih paham, kalian lebih mengetahui apa yang dimaksudkan dengan metode estimasi biaya. Nah, sebelum nanti kita ke pembelajaran akhir, ada yang bertanya terlebih dahulu, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Mas Rizky. Bagaimana cara menghitung secara tafsiran, Pak? Iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Perhitungan secara tafsiran itu biasanya dilakukan oleh pemborong-pemborong ya. Jadi biar mengetahui langsung kira-kira pekerjaannya itu harganya berapa. Contoh, kita mengetahui ada luasan bangunan 100 meter. Nah, nanti kalau dibangun kira-kira habis berapa? Nah, seperti itu adalah biaya taksiran. Kalau dalam 1 meternya seharga 2,5 juta, kalau luasan tersebut adalah 100 meter, nanti kurang lebih pekerjaan itu menghabiskan dana 250 juta. Itu adalah biaya taksiran, ya. Jelas ya Mas Rizky ya? Mungkin ada yang lain? Iya, jelas. Yang lain? Ya Pak. Oh ya, Novita. Oke, Novita, silakan. Bagaimana cara kita mengetahui informasi pada sebuah proyek? Iya. Oke, untuk mengetahui informasi, kalau kita nanti ke sebuah proyek, di depan itu ada papan informasi, di mana papan informasi itu nanti akan memberikan informasi berkaitan dengan pelaksanaannya, berapa hari, biaya yang dibutuhkan pekerjaan itu berapa besarnya, terus nanti yang melaksanakan itu CV atau PT-nya siapa. Di papan informasi tersebut nanti sudah akan tertera. Jadi kita sudah mengetahui kira-kira pekerjaan ini habis berapa, dikerjakan berapa hari, itu sudah terlihat di papan informasi di depan. Itu ya Mbak Novita ya. Ya, itu berkaitan dengan estimasi biaya. Nanti semuanya akan mendapatkan soal yang akan kita kirim melalui Google Classroom. Jadi soal itu akan masuk dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan kalian terima nanti melalui Google Classroom. Kalian nanti bisa download di situ, seperti apa isinya, cara mengerjanya bagaimana, nanti ada di Google Classroom. Nah, dari materi itu mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silakan disimpulkan, Mbak Tuti ya. Kesimpulannya, ya Pak. Silakan. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari tentang estimasi biaya, kita dapat mengetahui cara perhitungan, baik menggunakan taksiran dan teliti. Selain itu, kita juga dapat mempelajari sumber daya proyek. Ya, Pak. Iya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya Mbak Tuti. Jadi, untuk estimasi biaya ini memang kita harus bisa memahami biaya taksiran itu seperti apa, biaya teliti itu seperti apa, terus sumber daya manusianya itu apa saja. Itu adalah materi yang sudah disampaikan Pak Puji. Nanti saya berharap selain dari Pak Puji, materi kalian bisa mencari di internet, kalian lebih paham mengeksplor kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah kami sampaikan. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, karena ini baru pertemuan awal, nanti kita akan membahas pertemuan berikutnya adalah
diskusi. Diskusi nanti akan kita bagi satu kelompok menjadi 3 orang, ya. Nanti biar kita ada komunikasi, kita membahas diskusi tersebut. Diskusinya apa? Sudah kami sampaikan, nanti materi diskusinya adalah di LKPD. Kalian nanti membuka diskusi kelompoknya, nanti satu kelompok itu ada 3 orang, nanti kita membahas ada di situ. Jelas ya? Oke. Itu pagi hari ini kita cukupkan sekian. Saya berharap kalian tetap luar biasa di hari ini. Ya, oke. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan Mbak Tri untuk menutup pembelajaran ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Mbak Tri sudah menutup pada pembelajaran hari ini. Kami berharap untuk pelajaran berikutnya nanti bisa berjalan dengan baik, yaitu diskusi bersama. Jelas ya? Jelas. Oke, saya kira saya sekian untuk pembelajaran pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.